Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang melewati salah satu bintang tiba-tiba saja diikuti oleh makhluk misterius. Xiaoyan tentu saja bisa merasakannya, dan dia segera menyembunyikan auranya untuk menguji keefektifan jimat yang diberikan oleh nomor 7. Di satu sisi Xiaoyan ingin mengetahui makhluk apa itu, namun di sisi lain dia ingin menggunakan waktu luangnya untuk memurnikan obat. Menilai dari kecepatannya, makhluk ini tidaklah biasa. Karena kamu sudah datang, maka biarkan aku melihat dengan jelas tentang dirimu, gumam Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, sosok avatar Yuan Shen muncul keluar dari bayangannya, membiarkan makhluk misterius itu mendeteksi aura dari avatar Yuan Shen. Benar saja, seperti yang diharapkan Xiaoyan. Begitu avatar Yuan Shen muncul, kecepatan makhluk di belakangnya tiba-tiba meningkat tajam. Dari kelihatannya dia menargetkan aura keabadian fisik. Dalam sekejap mata, makhluk itu sudah mendekat. Hanya pada saat inilah bentuk tubuhnya yang sangat besar mulai terlihat. Tetapi Xiaoyan masih tidak yakin apakah itu jenis binatang ajaib atau hal lainnya. Dia hanya bisa menunggu melalui avatar Yuan Shen untuk melihatnya lebih jelas. Avatar Yuan Shen telah menembus alam leluhur, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Dengan kendali Xiaoyan, avatar Yuan Shen melangkah keluar dan berdiri di sisi kiri kompas terbang. Ini adalah cara Xiaoyan untuk menguji tentang tujuan makhluk itu. Meskipun masih ada jarak, namun dia dapat merasakan fluktuasi aneh yang datang ke arahnya. Gelombang ini tidak mengikuti kompas terbang di mana tubuh utama Xiaoyan berada, tetapi langsung menuju ke tempat avatar Yuan Shen berada. Dapat disimpulkan bahwa makhluk ini tidak datang karena aroma obat Xiaoyan, melainkan karena bau darah yang terpancar dari avatar Yuan Shen. Pada saat ini gelombang fluktuasi yang datang semakin kuat. Xiaoyan bisa melihat ada titik merah yang membesar dengan kecepatan tinggi. Meskipun Xiaoyan berpengalaman dalam menghadapi binatang ajaib dan manusia, namun dia tetap waspada dan tidak mau bertindak gegabah. Pada saat ini avatar Yuan Shen mengambil inisiatif melangkah maju. Segera tanda bintang di antara alisnya bersinar lalu tubuhnya berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Tetapi dibandingkan dengan kehampaan yang luas ini, ukurannya tidak begitu besar. Adapun titik merah itu, dia semakin dekat dan Xiaoyan juga bisa melihat sepasang sayap merah. Meskipun sosok itu bukanlah ancaman besar, namun itu membuat Xiaoyan merasa aneh karena ada gejolak yang berasal dari darahnya. Jin Yuan Shen, apakah kamu mengenali makhluk ini? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Sampai saat ini sisa jiwa Jin Yuan Shen masih berada di dalam tubuh avatar Yuan Shen, dan Xiaoyan bisa menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan keabadian fisik. Makhluk ini, dia adalah wabah darah keabadian fisik. Suara Jin Yuan Shen yang sedikit terkejut langsung terdengar di benaknya. Wabah darah keabadian fisik, bisakah kamu menjelaskannya? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Wabah ini hanya akan terlahir setelah kematian anggota ras Yuan Shen yang kuat. Jika tubuh mereka tidak ditangani tepat waktu, maka makhluk ini akan muncul. Sebagian besar makhluk ini memakan darah ras Yuan Shen. Jika melihat ukurannya, sepertinya dia memakan banyak darah ras Yuan Shen tingkat atas, ucap Jin Yuan Shen menjelaskan. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada makhluk seperti itu. Dalam pertarungan dengan klan Cimi di dunia iblis kuno, banyak ras Yuan Shen yang mati dan mayat mereka di mana-mana. Tidak heran jika makhluk pemakan darah keabadian fisik ini berkembang ke tingkat seperti itu. Apakah makhluk ini bisa dikendalikan? Tanya Xiaoyan. Seharusnya bisa, tetapi membutuhkan darah Yuan Shen untuk mengendalikannya, dan itu beresiko tinggi, jawab Jin Yuan Shen. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertarung dengan makhluk ini. Dia ingin melihat apakah makhluk itu layak untuk dijadikan avatarnya. Selain sayap merah, yang terlihat hanyalah gumpalan daging besar yang seperti cacing. Meskipun Xiaoyan melihat banyak hal di hidupnya, namun dia masih merasa aneh oleh tampilan makhluk tersebut. Berapa banyak makhluk seperti ini lahir setelah kematian keabadian fisik? Tanya Xiaoyan. Biasanya hanya ada satu. Setelah kematian ras Yuan Shen, tubuh kami akan dikremasi. Kalau tidak, wabah ini akan lahir dan mewarisi kekuatan keabadian fisik. Jika tidak segera dibasmi, wabah ini bisa tumbuh menjadi makhluk besar yang memakan darah dan daging manusia. Selain itu, makhluk ini juga berspesialisasi dalam memilih orang kuat untuk dimakan. Suatu ketika, wabah raksasa darah ini muncul di dunia tanpa batas.
Dia menimbulkan kekacauan besar dan bahkan membutuhkan banyak anggota ras Yuan-sen untuk membunuhnya. Ucap Jin Huan-sen menjelaskan apa yang dia ketahui. Xiaoyan segera mengangguk setelah mendengarnya. Ngomong-ngomong, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa ingatanmu hilang? Mengapa kamu tahu banyak tentang makhluk ini? Ucap Xiaoyan dengan penuh tanda tanya. Sebagian besar ingatanku memang hilang, tetapi tidak semuanya. Kebetulan aku tahu tentang makhluk ini. Ucap Jin Huan-sen. Wabah darah raksasa, makhluk ini mengandung kekuatan keabadian fisik. Tidak heran dia kuat. Jika aku bisa menangkapnya dan menjadikannya sebagai avatar, maka aku akan memiliki kekuatan tempur baru. Gumam Xiaoyan mulai tertarik. Jika dia tidak melihat Sisun bertarung melawan klan Chimi, Xiaoyan mungkin tidak akan pernah memiliki ide untuk menjadikan makhluk seperti ini sebagai avatarnya. Di antara ratusan avatar Sisun, tidak ada batasan antara pria atau wanita, dan bahkan ada binatang di antara avatarnya. Hal ini sama seperti kata-kata yang diucapkan oleh Sisun, melanggar aturan. Pada saat ini makhluk yang disebut wabah darah keabadian fisik sudah tiba dan langsung menyerang ke arah avatar Yuan-sen. Tampaknya dia tidak bisa menahan diri untuk menyerap darah keabadian fisik dari tubuh avatar Yuan-sen. Keabadian fisik? Hahaha, aku butuh darahmu. Suaranya yang terdengar aneh tiba-tiba terdengar dari makhluk itu. Suaranya mengandung keinginan yang besar untuk melahap avatar Yuan-sen. Menghadapi wabah darah yang mendekat, tubuh raksasa avatar Yuan-sen langsung maju dan mengayunkan tinjunya yang diselimuti cahaya keemasan. Saat Xiaoyan melancarkan serangannya, tubuh wabah darah raksasa mulai membesar. Tubuhnya yang besar mengembang dalam sekejap. Itu berubah menjadi raksasa setinggi langit dan menutupi matahari. Namun tampilannya tampak seperti mayat yang telah lama membusuk. Hehehe, aku juga bisa melakukannya. Dengan senyuman dingin, raksasa busuk itu mengangkat tangannya untuk menyerang balik. Saat berikutnya dua serangan dahsyat bertemu di udara. Satu diselimuti cahaya emas, sementara lainnya dipenuhi aura darah. Badai energi yang sangat kuat menyebar. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan kedua serangan itu sama-sama mengerikan. Saat serangan dahsyat dari kedua belah pihak bertemu, itu langsung memisahkan satu sama lain. Xiaoyan tidak menyangka bahwa kekuatan makhluk ini benar-benar mampu bersaing dengan kekuatannya. Meskipun daging dan darahnya membusuk, namun saat melihat ke arah raksasa yang membusuk itu, Xiaoyan menemukan ada tanda 9 bintang di antara alisnya. Dari kekuatan serangannya dan tanda 9 bintang di antara alisnya, bisa dipastikan bahwa semasa hidup makhluk ini merupakan ras Yuan-sen tingkat atas. Apalagi jika dia telah memakan banyak darah keabadian fisik, maka kekuatannya bisa dianggap setara dengan keabadian fisik alam leluhur. Dalam sekejap, kedua serangan itu hancur dan wabah raksasa berhasil menahan serangan avatar Yuan-sen. Hehehe, ini adalah darah keabadian fisik yang kuat. Aku tidak akan melepaskanmu. Sudah lama sekali aku tidak makan. Biarkan aku menyerap darahmu. Ucap wabah darah raksasa itu berkata dengan liar. Saat ini mata avatar Yuan-sen semakin gelap. Meskipun makhluk ini lahir dari mayat ras Yuan-sen, namun dia bisa melihat kekuatan avatar Yuan-sen dan mengetahui bahwa avatar Yuan-sen berada pada level alam leluhur. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Di episode kali ini durasinya pendek banget ya guys, karena novelnya rilisnya cuma 1 chapter aja. Jadi semoga Sobat Nuba tetap suka dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dan bye-bye.